kan dipikirin. Ada beberapa busana juga selain dari busana daerah, kita juga ada preparation national costume. Dan itu kemarin saya ambil dari Gradation of Paradise North Sumatra Lake Toba. Jadi kita buat kostum nasional. Dan itu diambil dari gradiasi warna Danau Toba, hamparan Samosir, negeri indah kepingan surga. Dari gradiasi warna pegunungan sampai ke Danau Toba. Keren banget dong itu pastinya. Halo teman pengamat, selamat datang di Pengamat Bertanya, podcast inspiratif yang mengajak kita untuk lebih berani dalam bersuara dan menjadi citizen yang lebih baik. Karena diam bukan pilihan. Oke, kali ini kita kedatangan Kak Sarah Pia Desideria Panjaitan, Putri Indonesia Sumatera Utara tahun 2022 dan Top 3 Putri Indonesia Berbakat tahun 2022. Oke, sebelum kita mulai podcast ini, aku ingin menyapa teman-teman pengamat negeri dengan salam keberagaman Sumatera Utara. Horas, Mejua-jua, Jua-jua, Yahobu, Ahoy. Yeay. Jadi itulah salam keberagaman dari negeri indah kepingan surga Sumatera Utara. Oke, baik. Ternyata ada salamnya tersendiri berarti ya Kak. Oke. Mungkin kita dari nama ya Kak. Ternyata nama kakak tuh panjang banget ya. Iya. Soalnya dihubungi sebelumnya Kak Sarah Pia gitu. Ternyata ada panjangannya lagi, Sarah Pia Desideria Panjaitan. Ada sarjana hukumnya lagi. Boleh dong Kak dijelasin itu ada artinya nggak sih? Oke, jadi nama panjang aku lengkapnya adalah Sarah Pia Desideria Panjaitan. Sarah sebenarnya artinya dari mamaku, dia ambil dari kitab suci. Oh iya. Jadi Sarah itu artinya the mother of multitude atau ibu dari segala bangsa. Dan Pia Desideria itu diambil dari salah satu buku. Iya. Dan artinya cita-cita kesalehan. Dan kalau Panjaitan itu merupakan boru dari seorang perempuan Batak, asal dari Toba, Batak Toba. Dan Panjaitan itu adalah bagian dari Tondi Bagarna, yang dimana Panjaitan itu juga bagian dari Sianipar, Silitonga, Siagian. Gitu, Marta Rombos dikit kita ya tentang budaya Batak. Panjang banget ternyata maknanya ya di balik. Susah sampai ngisinya karena kan kepanjangan. Dulu UN masih pakai tulis tangan. Masih pakai pensil 2B. Masih pensil 2B terus ngitamin ya kan. Iya. Makanya nggak boleh kelihatan. Udah online. Sekarang udah online. Udah jauh lebih bagus dan revolusi digitalnya lebih. Berarti panjang banget tadi namanya, terus artinya juga keren banget. Tadi Pia Desideria dari buku, Sarah dari kitab, kemudian Panjaitan dari ayah. Dari ayah. Marganya ayah. Baik. Nah, kalau SH ini sendiri berarti dulu kakak kuliah hukum berarti ya? Iya. Kamu dulu kuliah apa? Kalau aku sekarang kuliah hukum juga. Oh, kuliah hukum juga. Kakak di mana? Di Universitas Sumatera Utara. Kalau kamu? Berarti belakang ini dong? Belakang. Aku juga. Oh iya, junior saya berarti. Oh berarti boleh jongkok nggak ya? Aduh, langsung di ospek dong. Tapi kemarin aku nggak kedapatan ospek sih. Oh karena? COVID. Oh berarti ini angkatan pandemi. Iya, angkatan pandemi, angkatan online. Tapi katanya angkatan pandemi itu angkatan Indonesia emas loh. Iya. Alhamdulillah. Katanya gitu. Itu sebenarnya lebih ke menenangkan hati nggak sih? Untuk menghiburkan diri juga sebenarnya. Karena aku selesai studi S1 itu juga di masa pandemi. Oh iya. Bener. Berarti nggak ada wisuda? Enggak, wisuda online. Palingan short video aja di depan auditorium. Foto-foto depan auditorium, padahal wisudanya online. Ya nggak apa-apa deh. Yang satu generasi online, yang satu wisuda online. Tamatan online. Siap senior. Mahadewi dong. Oh Mahadewi ya. Tapi jauh ya 5 tahun kita. Iya, berarti 2020 ya? Iya 2020. Oke, keren. Kalau berarti kakak selama ini tinggalnya masih di Medan? Sekarang aku stay di Medan karena memang alhamdulillah puji Tuhan diberikan amanah untuk menjadi Putri Indonesia Sumatera Utara selama 1 tahun ini.
sampai 2023 Oh nanti. iya, masih tahun depan lagi berarti ya? Benar. Masih sering main ke USU nggak? Ke Fakultas Hukum? Kemarin masih sempat visit, jadi salah satu sahabat aku ini masih sering hobi feeding. Oh iya? Feeding kucing di hari Jumat. Di USU kan banyak sekali Iya, tuh bener-bener. kucing-kucing. Nah, jadi kita sempat ada kegiatan feeding juga di sana. Mungkin besok-besok Fakultas Hukum USU bisa mengundang kakak. Boleh ini, kita nanti coba cari jadwal dan Oke, kayak baik, ditunggu nih baik, mau baik. podcast pengamat Nah, negeri. boleh dong nggak diceritain, kakak kan seorang putri Indonesia nih. Diceritain dong pengalaman proses kakak jadi putri Indonesia sekarang gitu. Oke. Jadi ini tuh dimulai sebenarnya pertama kali mengikuti ajang beauty pageants di tahun 2016. Oh. Dan itu masih kuliah. Masih kuliah semester. Ya sama nih kayak 3. kamu nih. Oh iya. Jadi waktu itu pertama kali ikut yang namanya ajang kecantikan dan alhamdulillah puji Tuhan mendapatkan kesempatan menjadi first runner up Putri Indonesia Sumatera Utara. Dan mulai dari tahun 2016 itu saya aktif berkegiatan sosial di beberapa organisasi, baik itu organisasi kepemudaan dan juga organisasi masyarakat, melakukan beberapa kegiatan sosial sampailah tahun 2021 kemarin. Tahun kemarin berarti. Setelah 2 tahun tidak ada pemilihan Putri Indonesia, terakhir kali kan 2019. Iya, oh iya. Dan 2021 kemarin saya coba kembali mengikuti pemilihan Putri Indonesia Sumatera Utara dan syukurlah diberikan kesempatan oleh Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu untuk menjadi pemenang pertama Putri Indonesia Sumatera Utara. Keren banget. Yes. Dan setelah itu nggak sampai di situ tuh, karena kita memang angkatan pandemi. Iya, angkatan pandemi. Sama Putri Indonesia juga setelah pandemi baru dikukuhkan kembali. Berarti kakak Putri Indonesia angkatan pandemi. Angkatan pandemi 2021. Jadi setelah itu kita tanggal 23 Februari diundang ke Istana Bogor untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan itu merupakan pengalaman yang takkan bisa terlupakan. Memorable banget gitu ya. Benar. Dan di sana juga kita diberikan kesempatan untuk bisa langsung bertanya kepada Bapak Presiden dan berinteraksi sosial langsung dalam acara makan bersama dengan Bapak. Dan satu kehormatan bagi Sumatera Utara karena dipilih oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi peserta pertama yang diberikan kesempatan untuk berinteraksi sosial secara langsung. Secara langsung ya? Iya, berdialog langsung. Negara Bogor. Ya. Wah, keren dan itu banget. diundang khusus oleh pemerintahan pusat dari Sekretariat Kabinet ke official Putri Indonesia dan Mustika Ratu. Jadi Putri Indonesia khusus didatangkan ke Istana Bogor untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Diajak makan siang itu berarti. Iya. Oh, iya. Seru kan kapan Seru lagi banget, kapan ke lagi? Istana Bogor makan sama Bapak Presiden. Berinteraksi langsung, keren banget, keren banget. Terus selama di sana, selain ngobrol terus makan siang, apa lagi itu kak? Kita juga ada beberapa dari karena itu baru pertama kalinya para putri, beberapa pemenang dari Putri Indonesia Provinsi untuk bisa bertemu secara langsung. Jadi kita banyak yang baru kenalan, ngobrol dan juga berkomunikasi dengan senior-senior pemenang Putri Indonesia di tahun 2019. Jadi baru ketemunya pas di Istana Negara tadi. Bener, karena sebelumnya ada pandemi, jadi nggak bisa interaksi dan langsung. memang kan pemilihan Putri Indonesia juga ada di beberapa provinsi, ada juga yang langsung di Jakarta di Geraha Mustika Ratu. Dan memang ini adalah momentum yang sangat-sangat jarang terlaksana setelah 2 tahun ini kita dilanda pandemi COVID. Setelah pandemi, setelah kita vakum, Putri Indonesia vakum, dan kemudian kakak terpilih gitu setelah diadakan kembali gitu ya. Keren Senang banget. Senang banget dong. Ketemu sama beberapa teman-teman yang super cantik pastinya dari Sabang hingga Merauke. Tapi memang sangat disayangkan kemarin gak semua finalis bisa langsung ke Istana Bogor. Oh iya. Iya, karena memang harus swab dulu PCR dan dari segi tanggal, waktu juga yang mepet. Jadi kita nggak bisa langsung semuanya hadir di sana. Hanya beberapa saja. Ya kurang lebih sekitar 30 lah. Oh banyak juga ya 30. Oh, kira-kira di antara 30 itu ada yang emang udah deket nggak sama kakak sebelumnya? Sejujurnya aku baru ketemu semuanya dan baru kenal. Baru kenal. Iya, pertama kali di Istana Bogor. Dan itu rasanya pasti wah banget, ternyata banyak banget yang sekiranya seperti kakak gitu perjuangannya. Sekalian aku juga melihat
Mereka tuh cantik, sama-sama bisa menginspirasi, dan pribadi-pribadi, karakter-karakter yang berbeda dari ciri khas budaya provinsi masing-masing, itu yang buat saya banyak sekali belajar di Pemilihan Putri Indonesia. Keren banget. Nah, kalau boleh tahu di proses awalnya itu Kak, kira-kira ada kendala atau enggak yang pernah buat Kakak frustasi gitu, ada nggak di awal-awal? Pastilah, kan pertamanya itu ada stres-stres poinnya dulu, karena kita juga baru, ini juga kayak Batak tembak langsung kan, si Boru Batak satu ini berangkat ke Jakarta untuk pemilihan Putri Indonesia, dan waktu pas menang kita juga agak sedikit kebingungan dengan tim, karena kita harus prepare untuk proses pemilihan selanjutnya untuk nasional. Dan proses itulah yang menurut aku nggak akan bisa ngianatin hasil, dan sangat bisa menikmati proses itu walaupun di awal sempat stres dulu, tapi akhirnya karena tahu bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk bisa menjadi modal bagi anak-anak muda, terkhususnya perempuan-perempuan muda Indonesia, untuk dapat mengambil perannya dalam pergerakan bangsa. Keren banget. Jadi awal-awal juga sempat stres berarti ya Kak? Pasti, apalagi kan bingung ya. Semuanya pada cantik-cantik, kita juga mau cantik, ini gimana? Harus bagaimana, model kebayanya harus seperti apa? Kan dipikirin, ada beberapa busana juga, selain dari busana daerah, kita juga ada preparation national costume. Dan itu kemarin saya ambil dari Gradation of Paradise, North Sumatra, Lake Toba. Jadi kita buat kostum nasional. Dan itu diambil dari gradiasi warna Danau Toba, hamparan Samosir, negeri indah kepingan surga. Dari gradiasi warna pegunungan sampai ke Danau Toba. Keren banget dong itu pastinya. Gak sempat sih ditonton segitu, kami kayaknya masih sibuk dengan dunia SMP, jadi nggak bisa nonton secara langsung. Nanti bisa, sekarang kan udah ada YouTube ya. Oh iya, nonton bisa di YouTube aja ya. Yes. Oke. Berarti itu Kakak waktu itu menangnya di tahun berapa? Saya menangnya tahun ini, Mas. Di 2022. Oh iya, 2022. Iya. Berarti baru aja, dan masih sampai 2023 nanti. Sampai 2023. 1 year to lead. 1 year to lead. Baik. Nah, terus yang aku baca tuh kan di artikel kan, nyari sumber nih. Terus ada Kakak tuh ternyata dapat stalking dong. Stalking. Gak apa-apa dong nge-stalking senior. Oke, siap. Gitu aku stalking terus ngeliat Kakak tuh dapat penghargaan internasional ya, yang India, bener nggak sih Kak? Boleh dong diceritain tuh gimana? Oke. Jadi sebelum aku ceritain tentang penghargaannya, aku mau cerita dulu tentang vision hidup aku yang mungkin bisa juga dibagikan kepada teman-teman pengamat negeri. Jadi dari aku kecil, aku punya vision statement, blessed to be a blessing. Diberkahi untuk menjadi berkah bagi sesama. Diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan inilah yang menggerakkan saya untuk mengikuti baik itu Pemilihan Putri Indonesia ataupun mengikuti beberapa kegiatan yang berbasis anak muda dan bisa menjadi berkat ataupun dampak bagi orang-orang sekitarnya. Dan ini saya mulai dari usia 15 tahun. Kenapa ini sudah dimulai dari sejak dini? Karena ini juga merupakan implementasi dari arti nama tadi, Sarah Pia Desideria Panjaitan. Saya pernah wondering suatu saat pas pagi-pagi bangun, nanya gitu ke diri, sebenarnya tujuan hidup aku ini apa sih gitu? Kenapa dengan nama yang tadi cukup panjang dan artinya yang cukup berat, kira-kira di usia muda saat ini yang kata-kata orang ini usia produktif, apa yang kira-kira bisa saya lakukan dan saya berikan kepada negara ataupun orang-orang sekitar saya. Dan saya wondering, coba untuk menggerakkan teman-teman. Dulu almarhum ayah saya selalu mengingatkan salah satu coach favorit dia. Ini adalah quotes dari John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, yang berbunyi seperti ini. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan tanyakan apa yang negaramu bisa berikan untukmu, tetapi tanyakan apa yang bisa engkau berikan bagi bangsamu. Dan inilah yang menggerakkan hati saya untuk dapat mengambil peran sebagai seorang anak muda yang dimana sejarah mencatat bahwa anak muda adalah tombak pergerakan bagi suatu bangsa. Sehingga saya mau di masa-masa muda saya ini, saya bisa menggunakan waktunya secara potensi untuk dapat menjadi berkat bagi sesama.
Yang tadinya mulai dari diri saya sendiri dulu, saya coba manage diri saya coba cari tahu strength, weakness, opportunity, and trait dari karakter dan juga personality saya, dan saya coba untuk implementasikan juga ke teman-teman di sekitar. Sehingga dulu waktu pas zaman kuliah, saya juga aktif di beberapa komunitas dan coba ikut ambil peran dan tidak pasif. Karena dulu waktu pas zaman-zaman kuliah, apalagi kuliah hukum, pasti banyak banget itu yang pada nanyain, kamu nanti mau masuk organisasi mana? Organisasi apa? Terus kating-kating deketin kita. Yes. Atau misalnya mau masuk yang ekstrakurikuler apa gitu kan, komunitas apa, UKM apa, debating club kah, atau komunitas mana gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita harus mengikuti itu? Karena menurut saya selagi kita juga masih muda dan bisa membangun jaringan, kita juga berkesempatan untuk bisa mengeksplor diri kira-kira di mana nih yang tepat. Nah, waktu pas saya mulai membangun pergerakan ini, saya nggak nyangka bahwa pergerakan ini bukan hanya berdampak bagi teman-teman kuliah atau orang-orang sekitar, tapi juga justru bisa membawa pengaruh bagi bangsa lain. That's why waktu pas dihubungin oleh salah satu konsulat jenderal India dan disampaikan bahwa saya mendapatkan penghargaan dari Dr. Manamuk Mustaf, Distinguished Service Award, di mana itu adalah penghargaan yang diberikan kepada anak-anak muda yang dianggap memiliki potensi dan prestasi yang berdampak positif bagi daerahnya. Dan waktu itu saya lagi sedang ada pergerakan Zero Waste yang bergerak juga bersama World Clean Up Day, komunitas yang dimana memiliki interest dalam pemilahan sampah plastik, sampah organik dan juga non organik. Dari mulai sampah rumah tangga. Jadi bayangin, kita nggak usah dulu ngomongin perubahan dunia yang besar dan seambigu apa, tapi kita start from hal yang paling sering orang lupa, sampah. Tapi jangan lupa juga bahwa sampah merupakan masalah terbesar loh di dunia, dan itu nomor 1. It's not about politics, it's not about yang lain-lain, tapi justru sampah, limbah yang kita hasilkan itu masih sering sekali terlupakan dan terabaikan. Mulai dari sana, saya lihat banyak anak-anak muda yang juga mulai aware, udah mulai juga banyak artis-artis, para penggiat-penggiat seniman juga sudah mulai menyuarakan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dan setelah itu, saya juga merasa ini adalah pergerakan yang tidak boleh berhenti di saya ataupun orang-orang Sumatera Utara. Harus dilanjutkan. Tapi justru harus dilanjutkan secara serentak, bahkan di berbagai belahan dunia. Dan sangat bersyukur waktu itu mendapatkan respon yang sangat positif dari pemerintahan India, sehingga waktu diberikan penghargaan tersebut, jujur saya nggak pernah apply apapun. Jadi waktu pas dihubungin sempat bingung, benar-benar bingung. Sempat disuruh ke India dulu, ke daerah di India, tapi karena masih pandemi juga kita belum open borders, jadi masih kesulitan untuk ke sana. Jadi saya diminta untuk menerima penghargaannya di perwakilan konsulat India di Medan, di Indonesia. Iya. Gitu. Pengalaman yang tak terlupakan. Tiba-tiba dinotis dari India. Bener. Ya Kak? Coba bayangin kan, kita mikirnya kan ini kita buatin pergerakan gini ya palingan satu usul lah yang ikut gitu. Iya benar-benar, sampah mungkin dari Pemko lah paling gede. Iya, atau mungkin Pemprov, atau mungkin ya paling gede Bapak Presiden gitu. Iya mungkin. Rupanya yang notis tuh sampai dari pemerintahan India. Keren banget. Terus yang aku baca juga WNI pertama ya yang dapetin penghargaan. Bener. Keren jadi banget. Ya alhamdulillah, puji Tuhan, saya juga sangat bersyukur. Rupanya orang Indonesia, saya yakin banyak sekali orang Indonesia yang berpotensi, dan banyak sekali juga teman-teman, sahabat-sahabat sesama WNI yang juga memiliki pergerakan yang sangat hebat, khususnya di lingkungan hidup. Namun waktu pas dikasih pertama kali penghargaan ini untuk WNI pertama, itu kepada saya rasa ini bukan tentang saya saja, tetapi ini justru menjadi pengingat bagi saya untuk bisa menyuarakan berita baik ini kepada teman-teman, terkhususnya di kota Medan, Sumatera Utara. Wah, keren banget. Di notisnya sampai India dan jadi WNI pertama ya. Yes. Gak kebayang sih. Aku
Berarti kakak tadi mau mulai karirnya dari umur 15 berarti ya kak tadi kak? Kalau untuk di bidang sosial. Iya di bidang sosial. Iya jadi kita mulai pergerakannya itu dari usia segitu. 15 tuh SMP. SMA ya? Iya, sebenarnya aku udah mulai aktif ikut kegiatan sosial dan misi kemanusiaan tuh dari tahun 2004. Jadi kenapa kita pindah ke Medan? Itu karena ibu saya kerja di non-governmental organization dan waktu itu di Food for the Hunger International. Dan waktu pas ada tsunami di Aceh, saya dan ibu pathway dari Jakarta kita ke Medan karena masih belum bisa langsung ke daerah Aceh sehingga ibu saya bersama Ibu Susi Pujiastuti berangkat ke sana dan memulai beberapa misi kemanusiaan yang hingga saat ini juga masih terlaksana di Nanggora Aceh Darussalam. Dimulai dari 2004. 2004 itu kelas 2 SD kalau nggak salah. Karena aku harus pindah sekolah. Oh iya, 2004 saya masih bayi. Oh iya. Oh beda 5 tahun ya. Oh, iya. Jauh. Berarti dari 2004 udah sampai pindah kota untuk kegiatan sosial seperti itu. Udah dikasih izin juga sama mama untuk bisa ngobrol sama anak-anak yang waktu itu terdampak tsunami di Aceh. Bahkan kita juga melakukan pelatihan trauma healing, berbagi cerita. Dan emang diajarin gitu untuk bisa menyentuh grassroots akar rumput. Jadi kalau kita mau membangun sesuatu itu bukan cuma sekedar dari konsep dan sistemnya doang, tapi kita juga harus terjun langsung di lapangan sehingga kita bisa paham betul apa kebutuhan dan bantuan apa yang bisa disalurkan. Benar-benar. Jadi pas di Aceh itu kira-kira kakak di sana berapa lama itu? Lama sekali. Waktu itu saya dari start 2005 awal, karena kan tsunami Aceh 2004 Desember. Jadi dari 2005 awal kita bolak-balik Aceh, Medan, Jakarta. Aceh, Medan, Jakarta ya? Iya, karena waktu itu masih belum pindah sekolah. Terakhir jadinya pindah sekolah ke Medan supaya aksesnya lebih cepat ke Aceh, Medan. Itu sampai hampir 2009 itu masih aktif ke Aceh, Simelu tepatnya juga. Simelu, oh iya. Simelu. Oh, bahasa orang Medan itu susah. Itu pulau-pulau di daerah Aceh, tapi sedikit lebih luar dari Pulau Sumatera. Yang dari Melabuh masih berangkat. Iya, bisa. Banyak orang Aceh di sini? Halo, Mato ada pengamat negeri nih orang Aceh yang lagi nonton. Halo. Teman pengamat yang di Aceh. Dulu kakak ini ikut membantu. Ikut juga, pernah juga kacau walaupun Putri Sumatera Utara tapi tetap juga masih mau kemana-mana. Benar. Oke, sekarang tadi kita udah bahas pengalaman masa lalu. Sekarang kita mungkin pindah ke masa depan. Ke masa depan. Kedepannya nih, ada nggak rencana karir atau sosial kakak nih gimana nih? Mau pencapaian apa lagi nih yang pengen kakak kejar? Oke. Kalau pencapaian, jujur hingga sampai saat ini walaupun diberikan amanah menjadi Putri Indonesia Sumatera Utara, itu juga nggak lepas dari doa, ikhtiar pastinya juga. Dan apakah ini sebenarnya di konsep mungkin ya atau di patternkan dari awal. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya goal setting, itu bagus banget. Ada yang mungkin punya planning goals untuk kedepannya, itu sangat baik. Tetapi ngomongin tentang pencapaian, jujur di beberapa pencapaian saya saat ini, mostly itu bukan karena memang saya atur dari awal. Tetap yang pertama sekali yang saya lakukan adalah berdoa. Dan untuk setiap kesempatan-kesempatan yang akan datang di kedepannya, itu selalu saya bandingkan dengan beberapa pertanyaan. Saya bilangnya ini titik pukul vokasi. Ini dimulai dari waktu saya pilih jurusan juga untuk kuliah. Bahkan waktu pas saya mau masuk kuliah, saya juga bertanya hal ini juga ke diri saya. Sama waktu ikut mau Putri Indonesia juga, saya tanya ini dulu ke diri saya. Yang pertama pertanyaannya, apa yang sedang dibutuhkan dunia? Dan yang kedua, apakah itu sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing? Dan yang ketiga, apakah itu sesuai dengan kemampuan saya atau tidak? 3 pertanyaan yang mendasari titik pukul vokasi inilah yang membuat saya dapat menentukan apa kira-kira langkah ke depan yang mau saya lakukan. Sama Putri Indonesia juga mungkin bukan berpuluh-puluh tahun diimpikan baru habis itu terjadi, bukan. Tapi sebelum mengikutinya memang saya pasti bertanya itu dulu. Dan untuk kedepannya juga untuk
planning 5 tahun ke depan ini setelah menjabat sebagai Putri Indonesia Sumatera Utara, pastinya juga saya ingin bisa tetap melakukan kegiatan sosial secara sustainable, berkelanjutan, sehingga pergerakan ini bukan hanya diinisiasi oleh saya. Advokasi yang saya bawa juga di dalam pemilihan Putri Indonesia terkait dengan kegiatan sosial Bangkit Bersama. Saya berharap ini juga bukan sekedar kegiatan atau campaign yang saya buat, tetapi saya berharap akan banyak anak-anak muda lainnya, anak-anak muda hebat lainnya yang ada dari Indonesia untuk dapat menjadi inisiator dalam pergerakan bagi bangsa ini. Sehingga karena kalau kita nggak mulai dari sekarang, saya rasa ini nggak akan bisa terlaksana. Karena sama nih, kita hari ini di 17 Agustus 2022, saya hari ini bersama dengan teman-teman pengamat negeri, tim juga yang ada di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya bisa berkoneksi langsung dengan teman-teman, para anak-anak muda yang hebat. Dan saya harap seperti apa yang pernah diamanahkan oleh ayah saya dengan coach favoritnya, ini juga bisa menggerakkan hati kita untuk dapat mengambil peran dan memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik. Ditutup dengan quotes keren banget. Terima kasih kepada Kak Sarah yang telah menyempatkan waktunya datang ke studio kami. Sampai jumpa di pengamat bertanya selanjutnya. Maulia Tegodang, terima kasih. See you there.